Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan bagaimana cara membuat RPP satu lembar dengan memanfaatkan Microsoft Word dan mailing list tentunya. Berdasarkan edaran Bapak Menteri bahwa ada penyederhanaan RPP, bahwa yang wajib dicantumkan adalah tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran dan penilaian. Jadi diupayakan RPP itu minimal satu lembar, begitu edarannya. Baik, yang perlu kita siapkan adalah dua file. File yang pertama itu master data, artinya datanya di sini. Kita coba cek di master data. Yang kedua master aplikasinya. Ini mailing antara Microsoft Word dengan Microsoft Word nanti tentunya. Baik, coba kita buka master data. Master data ini berisi tentang kelas, kemudian materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kegiatan, pendahuluan, inti, penutup, penilaian, dan tanggal berapa gitu ya. Ini saya adopsi dari teman kami, abang kami, Pak Heri Widianto, guru SMA di Banda Aceh. Ya, ini boleh ditambahkan. KD misalkan boleh ditambahkan. Tapi menurut edaran dia hanya tujuan, kemudian kegiatan pembelajaran, kemudian penilaian, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kelas tetap kita butuhkan kelas berapa, semester, kemudian materi pokoknya apa, berapa alokasi waktunya, kemudian tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran di sini kami buat bernarasi gitu ya. Artinya setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan apa, diskusi kelompok atau apa, kemudian apa materinya, harapannya apa di dalamnya. Nah, seperti itu. Kemudian sikap apa yang ingin ditanamkan pada pembelajaran itu yang berkaitan dengan nilai mutlak dengan sikap. Nah, ini ada di tujuan pembelajaran kata Abdul Sani paling tidak ada ABCD. Audiensnya apa, behaviornya apa, kemudian kondisinya bagaimana. Sekarang kondisinya belajarnya learning ya, daring, kondisi daring, kemudian degree-nya capaiannya apa gitu. Jadi ABCD, audience, behavior, condition, kemudian degree-nya. Kemudian kegiatan pendahuluan ini standar, bisa kita tambahkan, bisa kita kurangkan ya. Ini bisa dilihat di Permendikbud, di lampirannya di Permendikbud nomor 22 tahun 2016 ya, di standar proses bagian RPP. Nanti ada kegiatan pendahuluan apa saja yang dimuat, kemudian kegiatan intinya apa, penutupnya apa. Jadi yang dua ini, kegiatan pendahuluan dan kegiatan penutup, kayaknya udah baku ya. Bisa dikurangi, bisa ditambah. Paling tidak di awal pendahuluan itu ya ada salamnya gitu ya. Ada salam, kemudian memberikan motivasi, kemudian melakukan apersepsi. Apersepsi di sini adalah di mana guru menyampaikan materi yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Misalkan kita belajar di sini saya belajar nilai mutlak gitu, persamaan nilai mutlak, maka persepsi di sini yang kita lakukan adalah mengingatkan lagi bagaimana cara menentukan solusi atau himpunan penyelesaian dari persamaan linear satu variabel. Misalkan itu ya. Ini persepsinya. Tergantung mata pelajaran Bapak, Ibu guru, kemudian tergantung juga materinya apa, begitu ya. Kemudian menjelaskan tujuannya biar mereka tahu kita belajar ini tujuannya apa gitu ya. Kemudian menyampaikan cakupan materi. Jadi pelajaran hari ini sampai di mana? Karena ini materinya pokoknya persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, maka pada pertemuan kali ini mungkin saja hanya belajar tentang definisi dan contohnya, atau sampai kepada persamaan nilai mutlak itu sendiri. Jadi kita sampaikan cakupannya. Kita anak-anak kita akan belajar nilai mutlak nanti sampai menentukan solusi dari persamaan nilai mutlak linear satu variabel, misalkan itu.
Nah, kemudian kegiatan pembelajaran bisa Bapak Ibu explore, kembangkan lagi. Apa sih ini, sederhana saya buat, mohon masukannya nanti. Kalau memang masih, tentu masih kurang ya, tentu masih kurang, saya paham itu, silakan kasihkan masukannya. Kemudian di kegiatan penutup itu udah baku juga. Kegiatan penutup itu kita memfasilitasi santri kita atau siswa kita untuk menyimpulkan tentang materi yang sudah kita pelajari. Kemudian melakukan penilaian, bisa tes formatif, lisan, dan sebagainya. Ini tergantung dari kondisi. Kemudian umpan balik di sini maksudnya bagaimana sih menurut anak-anak pembelajaran hari ini, menyenangkan atau tidak, gitu ya. Bisa secara pertanyaan, gestur tubuh, dan seterusnya. Kemudian tindak lanjut ini mungkin kalau dibutuhkan tugas ya beri tugas, gitu ya. Kemudian selanjutnya ini menyampaikan materi yang akan dipelajari, informasi ya, bukan menerangkan lagi. Menyampaikan di sini hanya maksudnya menginformasikan anak-anak atau anak-anak, kita besok akan belajar lagi pertidaksamaan nilai mutlak misalkan. Anak-anak, besok kita belajar lagi tentang pertidaksamaan rasional dan irasional dan sebagainya. Kemudian tentu tadi diawali dengan salam, kita tutup juga dengan salam. Nah, kemudian penilaian di sini kita buat 3 misalkan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kalau 2 ya cukup 2. Ini tergantung nanti kebutuhan Bapak Ibu. Kemudian ini tanggal maksud di sini adalah tanggal tanda tangan RPP-nya nanti. Ini yang kita butuhkan, boleh ditambahkan. Kemudian yang menjadi catatan di sini Bapak Ibu guru hebat, di sini tidak ada boleh lagi judul di atas ini, tak ada boleh. Nanti kalau ada judul di atas ini, maka linknya tidak akan berjalan dengan sempurna atau tidak bisa jalan sama sekali. Ya, jadi ini batasnya, tidak ada lagi di atasnya. Ini nanti boleh ditambahkan lagi, tambahkan sesuai dengan pertemuan Bapak Ibu semuanya ya, ditambah baris dan diisi lagi. Nah, baik. Ini isi dari master data RPP 1 lembar. Jadi menurut surat edaran dari Mas Menteri, yang perlu ditekankan adalah tujuan pembelajaran, kegiatan, kemudian penilaian. Adapun tujuan pembelajaran nanti pakai poin 1, 2, 3, 4 atau pakai narasi, itu tergantung nanti di sekolah masing-masing Bapak Ibu ya. Baik, ini saya tutup, saya simpan dulu, saya tutup. Kemudian kita buka master aplikasi RPP 1 lembarnya. Banyak sih yang sudah membuat di internet, banyak yang sudah membuat. Kita membuat pula dengan versi kita, dengan pemahaman kita, dengan pengalaman kita masing-masing. Ini saya adopsi dari abangda kami, Pak Heri Basdianto, guru SMA Banda Aceh ya. Nah, di sini tentu judul seperti biasa, RPP ya. RPP daring misalkan kita buat RPPD gitu ya, daring atau segalanya. Kemudian sekolahnya, mata pelajaran, kelas, materi pokok, alokasi waktu. Kemudian berdasarkan surat edaran tadi ada tujuan, kegiatan, kemudian penilaian. Kegiatan di sini di Permendikbud nomor 22 itu ada pendahuluan, kegiatan inti, kemudian penutup. Ini mesti ada waktunya, menyesuaikan saja ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita mulai melingkan aplikasi ini ke data yang tadi. Caranya kita klik My Link, kita ambil select recipient ini, kemudian kita pilih yang nomor 2. Pilih yang nomor 2, kita cari di mana kita menyimpan file kita tadi. Saya di sini nyimpannya. Kemudian kita pilih master data, kita linkkan ke master data, kemudian klik open. Nah, di sini sudah aktif My Link-nya, kemudian sudah bisa kita letakkan rule-nya tergantung nama masing-masing file-nya. Misalkan di sini kelas semester, berarti kita ambil insert merge file kelas semester. Kemudian di sini materi pokok, kita ambil materi pokok. Jadi judul di tabel kita tadi itu cocokkan agar kita mudah gitu ya. Alokasi waktu, jadi kita ambil alokasi waktu. Selesai untuk identitas ya. Kemudian pendahuluan, kita ambil kegiatan pendahuluan. Kemudian di sini kegiatan inti. Kalau ini bergeser ke sini, ini bisa kita geserkan ke sini. Kemudian ambil lagi kegiatan penutup ya. Oke, ini kita geser lagi ke sini. Ini nanti tergantung Bapak Ibu ya. Kemudian penilaian kita klik di sini. Kemudian kita insert penilaian. Ya.
Nah, tanggal tadi di sini. Ini kalau kita hapus dulu, ini kita letakkan tanggal di sini. Nah, manual boleh, pakai link boleh, gitu ya. Kemudian kita lihat, kita preview di sini hasilnya, preview result. Tengok hasil. Nah, seperti ini jadinya Bapak Ibu. Nah, tinggal kita merapikan. Kalau ini belum rapi, kita rapikan. Kita blok, kemudian Ctrl J untuk rata kiri kanan. Saya mau pakai angka, ya, pakai angka nanti ya. Tapi setelah diedit ya. Setelah diedit, ini nanti ngeditnya. Ini di master data kita save dulu, kita save, kemudian kita habis kita klik ini lagi. Nah, kemudian kita mengeditnya tidak di sini Bapak Ibu. Kita mengeditnya tidak di sini. Ini adalah cetakannya. Artinya ini adalah mesinnya, mesin cetaknya. Nanti kalau ada 1000 dia cetak. Kalau ada 5 dia cetak. Jadi mengeditnya di mana? Kita ambil di sini. Kita finishkan dulu. Kemudian kita edit individual. Kita edit individual. Kita klik edit individual. Karena ini hanya satu tadi KD-nya, saya ambil current record pun boleh. Kalau ini nanti banyak all gitu ya. Jadi kalau ada 10 langsung 10 selesai. Atau kita select, kita mau 1 sampai 5 aja. Berarti 1 sampai 5. Begitu ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita current record aja. Oke. Nah, ini dia hasilnya. Nah, selesai. Kemudian kita tinggal merapikan ini. Kita Ctrl J. Kemudian kalau kita kasih bullet numbering boleh, kita kasih 1 2 3 gitu ya. Kemudian ini pun boleh kita sederhanakan di sini. Kemudian kita kasih nomornya sama dengan di atas ya. Kalau kita mau samakan, klik di sini, kemudian kita tekan Ctrl Shift Ctrl alternatif maksudnya, kita paskan. Oke, kemudian ini Ctrl J, jangan lupa rata kiri kanan untuk supaya rapi ya. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Kemudian kita klik lagi ini, kita rapikan. Oke, ini penilaiannya. Nah, ini kalau terlalu naik, kalau kurang turun, kita turunkan. Oke, Bapak Ibu, sudah selesai RPP 1 lembar. Kita ekspor ke PDF. Supaya ini kita gabungkan ke yang tadi, ke folder kita tadi. Kita akan melihat hasilnya. Oke, ini hasil kerja kita. Nah, RPP 1 lembar sesuai dengan edaran Mas Menteri Nadiem Makarim. Oke, demikian saja Bapak Ibu, semoga ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Masukan yang membangun sangat dibutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.